Tapi dengan cara yang lawa-lawaan juga. Umat Islam itu adil ya. Kami berikan yang lebih baik dari yang kalian inginkan gitu. Kalian ingin lawak, kami lawak-lawai kalian. Tapi kalau serius mau bahas ya, naik diskusi serius. Tentunya akan ditanggapi dengan serius. Gunakan adab. Gunakan kaedah ilmu. Maka kami akan menampilkan juga adab dan ilmu. Sama. Itu aja. Jadi umat Islam itu bukan yang ditampar pipi kanannya ngasih yang kiri lagi. Tampar kiri kasih kanan sampai bonyok, enggak gitu kami. Umat Islam itu akan memberikan lebih baik dari yang kalian minta gitu ya. Kalian minta ditampar, kami tampar lebih kuat. Itu aja. Nggak ada yang bantah berarti Bang Filipus. Soten itu sebenarnya agama, tapi Kristen nggak paham kalau itu ajaran agama. Gitu aja ya kan, kalau nggak ada yang jawab. Iya, nggak ada. Nah, ini nih Oten, kalau kita bernarasi di atas, mereka kejang-kejang di bawah. Nggak mau mereka naik. Pas mereka naik, mabuk kayak si Queen tadi. Aduh. Nah, inilah makanya sesegera mungkin kami ini Batman ini, Batak-Batak Manado ini pada mualaf. Karena itu, kenapa? Karena kami takut. Karena sepintar-pintarnya Oten, tetap aja yang paling bahlul di antara orang Islam gitu loh. Bahlulnya nggak ketulungan Oten itu. Mana loh? Ya. Bahlul dalam bahasa Arab. Bodoh kalau kata Bible. Bible bilang bodoh ya. Di Al-Quran kayaknya nggak ada yang menyebutkan tentang Bahlul. Nah, tadi nih ada Oten Bahlul lagi naik. Kau itu Bang Faruk, kau jangan di sini. Pergilah sana ke Superboy. Aku yang udah minta pertemanan, cuman gara-gara sekitar hampir 1 menit belum di ACC oleh Bang Faruk, aku langsung loncat sampai ke Superboy. Ku naik 10 menit nggak bisa ngomong, di mute. Astaga, ini room apa sih? Ternyata ada pengendalinya gitu loh. Anehnya nggak bisa buka mute. Di setting memang nggak bisa buka mute. Ya elah. Terus kita mau ngomong apa 10 menit di atas? Masa kita jadi kambing congek? Terus bahas lagi masalah Islam rahmatan lil alamin, tapi diperintir bahwa Islam itu nggak benar rahmatan lil alamin. Dia nggak tahu kalau Yesus sendiri telah berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa kembali dan penggallah di hadapanku. Penggal, astagfirullahaladzim. Ajaran kasih katanya. Kasih bapak, kau tukang lontong. 25 tahun 3 bulan 15 hari 3 jam 2 menit 18 detik aku pernah jadi Kristen. Nggak pernah aku rasakan ada kasih. Kasih yang mana? Kecuali kasih secara alami. Gimana? Kasih yang secara alami itu apa? Kasih yang secara hakiki dimiliki oleh segala makhluk. Ya, contoh, emak netein anaknya. Itu kasih secara umum, secara universal. Karena apa? Ayam pun melihara anaknya, ya. Kucing pun netein anaknya. Ayam nggak netein anaknya, tapi dijaga anaknya itu dijaga pakai nyawanya, gitu loh. Artinya kasih universal itu dimiliki oleh segala makhluk, gitu loh. Ya. Babi pun itu jagain anaknya luar biasa, gitu loh. Netein anaknya, dirawat anaknya. Ada musuh, ada predator, dihadapinya nah, predator itu. Nah, kasih semacam itu tetap ada di seluruh manusia. Walaupun dia itu bukan beragama, orang tidak beragama. Maksudnya saya kasih yang versi ajaran Oten gitu loh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada gitu loh. Yang ada penjajah 350 tahun
dipotong 3 tahun penjajahan Jepang. Itu semuanya adalah pelakunya ajaran kasih. Perang salib, penumpahan darah terbesar, bahkan jutaan yang meninggal dijadikan obor di perempatan-perempatan, pertigaan-pertigaan, ya, agar mereka masuk jadi oten itu di perang salib, ya, cross war, yang kemudian di framing katanya holy war, yang bullshit itu. Siapa pembunuhnya? Yang hancurin Timur Tengah siapa? Ajaran kasih semua. Menjarah Timur Tengah, ikut campur dengan ajaran lain hanya untuk memperkaos, merampok, mencuri emasnya, God glory gospelnya. Ya ajaran kasih lah, Ten. Sebutkan satu negara Islam yang pernah menjajah Indonesia. Nggak ada, Ten. SKJ tidur lagi nih. SKJ. Mana sih, Ten? Ajaran kasih. Rahmatan lil alamin ya Islam. Buktinya Islam rahmatan lil alamin. Kita mayoritas di Indonesia, tapi orang-orang minoritas masih hidup bernapas di Indonesia. Masih bisa beribadah dengan tenang. Tapi ada kok yang nutup gereja dan sebagainya. Gereja yang nutup itu SKB 3 menteri. Jangankan lu yang minoritas, kita yang mayoritas aja bangun masjid itu kalau nggak ada izin ditutup, karena yang menutup adalah patungan. SKJ kalau tidur di bawah, SKJ kalau tidur di bawah. Moderator, mana moderator? Turunkan SKJ, tidur tuh SKJ. Nah, jadi yang menutup peribadatan gereja-gereja orang, ibadah-ibadah orang Kristen itu bukan orang Islam, tapi SKB 3 menteri, keputusan bersama, peraturan kementerian. ST itu SKJ tidur itu. ST monitor kayak nih. SKJ tidur itu noise, turunkan aja, naikkan yang mau diskusi. Siapa yang naikin? Yang naikin siapa? Nggak tahu, pantau, Nggak ada. makanya. Yang moderator siapa di bawah? Nggak ada yang siapa yang naikin. Kalau yang naik turun di dong moderator. Dipantau komalnya, kalau misalnya noise diturunkan aja. Tidur dia. Jadi orang lain Islam, Tin. Jadi perbuatan terorisme, perbuatan kekerasan, ya, radikalisme itu bukan ajaran Islam, ajaran Kristen, ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Konghucu, bukan. Sebetulnya itu ajaran orang-orang yang menyimpang dari ajaran aslinya. Itu loh. Jadi kau jangan bilang oh itu ajaran Islam. Di Kristen juga ada, di Hindu juga ada, di Buddha juga ada. Mana buktinya? Di daerah, di negara mayoritas Buddha seperti di Burma, orang Islam dibentai. Paham dah? Oten juga dibantai di sana. Di ajaran Hindu seperti di India, Oten sama Muslim juga dibantai. Paham dah? Di agama yang di negara yang mayoritas Yahudi, Oten diludahi, Muslim diusir. Gitu loh. Jadi ada yang Muslim, ada juga segelintir orang, itu loh Muslim. Tapi itu bukan ajaran Islam, itu ajaran yang dipelintir oleh pelakunya gitu loh, mengatasnamakan agama. Kalian itu harusnya buka mata dalam hal ini. Tapi kalau mau bilang ajarannya, ya Islam laten. Bayangkan kita mayoritas aja, kalian masih bisa hidup tenang, damai. Nggak ada tuh saya pernah menghabisi nyawa seorang non-muslim, nggak pernah. Aku nggak pernah nyolong punyanya orang non-muslim, merampas, merampok, nggak ada. Nggak pernah berzina dengan mereka. Nggak pernah saya berzina dengan Oten gitu loh. Dalam keadaan saya sudah muslim, nggak pernah. Bahkan masih Oten pun aku nggak pernah berzina, nggak pernah aku. Nah kalian ini kasih yang mana, kasih yang mana? Kasih mati, kasih supermi, terus kasih murtad, itu kasih kalian.
Licik seperti ular, bajingan seperti merpati. Itu ajaran kalian, Ten. Fakta, nggak usah bantah. Kalau nangis, nangis aja di pojokan, nggak usah naik. Naik bawa data pakai otak. Gua gigit juga telinga lu pade. Aku ceritakan pengalamanku di sekolah Alkitab. Dibilang apa? Dibilang bohong. Apa pengalaman buruk Filipus Kristian waktu sekolah Alkitab? Ada seseorang yang kelaparan karena waktu itu dia nyari kayu bakar di hutan bersama dengan teman-temannya, ya, mahasiswa yang lainnya. Terus dia terlambat pulang karena kejauhan, dia ambil kayu bakar atau mungkin keberatan bawaannya, kayu bakarnya. Jadi dia pulang-pulang terlambat. Jadi jam makannya lewat. Ya, akhirnya entah sengaja tidak sengaja jatah makanannya dimakan sama teman-temannya, atau mungkin habis atau mungkin nggak dihitung. Begitu dia pulang udah nggak bisa makan lagi karena jam makan udah lewat. Memang tertib sekali sekolah Alkitab itu. Akhirnya dia ambil buah jeruk Bali yang gede-gede itu loh, yang bisa dibikin bola kaki itu, sepak bola itu loh. Dia makan itu jeruk untuk menopang, untuk mengganjal nyawanya biar nggak lepas dari badan karena udah capek nggak makan. Dia makan jeruk itu, dan jeruk itu ditanam oleh mahasiswa. Artinya mahasiswa atau semua penghuni daripada kampus itu berhak memakan itu. Cuman sebenarnya harus juga bertanya lah sama pimpinan. Salahnya juga nggak nanya sama pimpinan. Tapi kan orang udah lapar. Akhirnya ditanya sama pimpinan. Ini yang ambil satu buah jeruk Bali di sini. Ini siapa? Nggak ngaku, kasihan dia karena mungkin malu. Nggak ngaku dia. Akhirnya kami semua mahasiswi putra putri itu dari 3 kampus, ya, dari 3 kampus ini, bukan 3 kampus ya, 3 asrama ini, yang asrama Yosua, asrama Gideon, sama asrama Esther namanya ya. Dulu kita pakai nama-nama tokoh Alkitab, nama asrama kita. Dikumpulin lah semua, terus disuruh berhadap-hadapan, berpasang-pasangan, lalu disuruh saling menampar. Wallahi saling menampar. Saya kebetulan pas berpapasan saling berhadapan dengan teman yang paling baik, tempat aku minta gula gitu. Teman aku minta gula, tempat aku minjem duit, ya Allah. Berhadapan. Jadi pas aku duluan nampar, aku namparnya kurang keras. Diberi contoh sama si pemberi hukuman. Gini loh Filipus, kalau mau nampar orang yang bener kayak gini nih. Bah, dihantam loh saya. Wah, sakit. Ku tampar lah yang keras. Bayangkan, itu ajaran kasih. Astagfirullah. Dibilang hoax, orang itu pengalaman saya kok. Tanya saja tuh teman-teman saya. Bener enggak? Waktu angkatan 10, angkatan 11 sekolah Alkitab Merauke ada enggak kejadian seperti itu? Penjarakan saya lah kalau saya bohong-bohong. Baluap lu. Ajaran kasih yang mana? Enggak ada aku pernah merasakan ajaran kasih sewaktu aku masih kafir. Justru di Islam, ya, aku belum Islam waktu itu. Bahkan belum sekolah pendeta pun, aku sudah merasakan kasih dari pihak Islam. Walaupun aku tetap membenci Islam. Bayangkan aku mampir di sebuah masjid. Orang nggak kenal aku, bahkan orang nggak kenal agamaku, disambut sama penjaga masjid marbotnya, disuguhin kopi, disuguhin makanan, disuguhin tempat tidur. Kalau mau beristirahat lanjut lagi bisa, Pak. Bisa sahabatku. Dia nggak tahu saya bukan orang Islam gitu loh. Pas nggak sholat aku subuh, ya, bangun-bangun subuh aku nggak sholat. Dia tanya, kok bisa nggak sholat tadi? Saya Kristen, Pak. Oh, Masya Allah. Dengan baiknya mereka menjemput saya. Nah, coba Anda cari gereja yang terbuka, orang nggak kenal, nggak nanya dulu siapa orangnya, langsung disuguhin, diterima, dipastori, tidur. Coba, ada nggak gereja seperti itu? Boleh nggak seorang yang bukan Kristen lewat di gereja, kehabisan bahan bakar motornya, singgah dan tidur di gereja? Nggak ada, gereja ditutup. Hari Minggu doang dibuka. Nggak ada yang begitu. Nah, di Islam aku udah merasakan itu. Ya,
Aku pernah kecolongan waktu masih aku oten, pernah kecolongan, kecopetan di pelabuhan. Ya, dompet aku, duit aku hilang semua, dihantam sama copet. Yang nolong aku orang Islam. Yang nolong aku orang Islam. Aku minta tolong sama teman kenalanku, teman pendetaku. Aku minta tolong. Aduh, mungkin kehendak Tuhan pas bro datang Seribu tuh, saya Bang. lagi susah. Dulu 1000 malam bang. Banget banget. Kristen bang. Bang dulu. Bang Kristen. Oh, asli di Sumatera Utara bang ya. Apa bang, santai aja, buka mic aja, ngobrol santai dulu. Oke. Iya. Sumatera Utara bang, nggak jelas tadi soalnya bang, putus-putus. Iya, Sumatera apa? Tapi dari Riau. Oh di Riau ya. Tadi nyimak itu yang disampaikan Bang Polipus bang. Hah? Ada nyimak dari tadi yang disampaikan Bang Polipus. No. Apa ada tanggapannya mungkin, bantahan mungkin yang abang ketahui berbeda? Silakan bang. Cuman tanggapan di kita aja. Masuk nggak masuknya nggak apa-apa kan gitu. Nah, kalau yang saya tahu gereja itu kan dipakai cuma hari Minggu kan gitu. Jadi nggak mungkin lah dibuka dari Senin sampai Sabtu gerejanya kan gitu. Kalau dibuka ya otomatis maling kan gitu. Udah cuman itu aja yang mau disampaikan. Semua gereja begitu atau tempat abang aja gitu? Karena kalau saya lihat Ada itu dia juga bang, kadang kegiatan kalau setiap hari. ada latihan kor, latihan pas mau Natalan paling jago lah dua kali lah seminggu dibuka, pun kalau ada latihan sama berminggu gitu. Cuman ngasih tanggapan gitu aja bang. Waktu dulu di kampung begitu juga bang, sama? Atau di kampung abang ada kegiatan banyak? Di Riau bang, memang nggak cuman di Riau sih, merata sih. Berarti selama 1 tahun, dalam 1 tahun cuman 48 kali lah gereja itu dipakai, Dinda ya, Dolok ya. Nggak bisa dikategorikan langsung gitu bang. Kan seminggu sekali. Tadi Anda katakan seminggu sekali. Ya kadang dia ada kepentingan untuk nikah kan gitu. Iya, kepentingan menikah itu kita bikin. Oke, kita bikin lah, kita genapkan 60 kali paling 1 bulan. Selama 1 tahun gereja itu dibuka Makanya ya. kadang dia nggak bisa ditetapkan gitu bang. Iya, karena kalau kita hitung-hitung dari segi ekonominya, terkesan mubazir dia loh. Di mana uang ratusan juta membangun gereja itu, tapi lebih banyak ditempatin sama makhluk-makhluk lain daripada manusia kan. Makhluk lainnya apa tuh bang? Ya kalau seminggu sekali dia dibuka, siapa yang ngisi gerejanya? Ya makhluk lain itu apa? Kecoa, tikus, itu deh. Ya kan? Itu makhluk-makhluk lainnya. Bang Andi Bala bilang hantu. Orang seminggu sekali. Ya kan, sarang laba-laba. Kan mubazir gitu loh. Ya kalau kayak gitu, ya saran saya ya, kenapa tidak di bawah tenda saja sebaiknya kan? Ya. Kalau juga katanya enggak lah bang. Kenapa kalau dia ada keperluan Begini. dipakai? Contohnya, ya kalau perlu kan dipakai gitu loh. Contoh beginilah, Anda bangun sebuah rumah yang besar, tapi rumah itu Anda tempati seminggu sekali, itu pun tak lebih dari 2 jam. Dalam 1 hari itu kan mubazir rasanya. Iya. Sementara umat itu berjibaku untuk membangun gereja itu gitu. Dan belum lagi ya, maaf ini ya, belum lagi di satu sisi kalian teriak-teriak, kami susah kali dapat izin bangun gereja. Ya begitu dikasih izin kan bangun gereja seminggu sekali juga gitu. Ya, kan? Seminggu sekali juga ya. Itu pun dalam 1 hari tak lebih dari 3 jam. Kalau dari perhitungan ekonomi,
ekonomi, ya perhitungan ekonomi itu mubazir namanya. Iya. Dinda Dolok. Nah, terus Ya kan? Belum lagi kita kaji di dalam pengajarannya. Siapa yang nyuruh kalian seminggu sekali buka gereja? Dinda Dolok. Yang nyuruh kalian buka gereja seminggu sekali siapa? abang itu kan nggak urusan abang itu. Masa kan boleh sih bertanya? ibaratnya gini loh, ya kami beribadah ya beribadah gitu. Oh, di dalam gereja itu beribadah ya? Iyalah, Oke, ya siapa enggak yang cuma beribadah, satu lagi dia kalau ada acara nikah gitu. Iya, Kalau siapa? ada latihan, Siapa yang mengatakan kegiatan dalam gereja adalah ibadah? Yang mengatakan siapa itu? ya semua umat Kristen. Oh, berarti bukan Yesus yang bilang ya? Ya, itu Hah? ajaran ya beribadah di gereja ya gereja gitu. Oke, kalau memang ajaran, di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Nah, Di mana itu? oh kalau sampai ke situ mungkin aku belum sampai lah ya, karena cuman menentang yang Gimana? aja tadi ya. Kan dibilang Cairo, Bang Alang. tadi kan dibilang suruh nanggapi alasannya, itu. tapi yang dikit-dikit aja. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Kalau diperpanjang Hmm. Itulah jawabannya. Kenapa Dinda Dolok itu masih Kristen? Karena ternyata ikut-ikutan orang aja. sekarang gini Pak, nggak mau agama apapun tergantung manusianya. Kalau manusianya kurang ajar, mau agama apapun tetap kurang ajar itu. Ya kan lah, Agama apapun kan Anda katakan tadi. Sekarang saya tanya, Kristen itu agama bukan? agama. Oke, di mana di Bible dikatakan Kristen itu agama? Di mana tuh? Gak usah nyampe ke sana bang, kau ceritain bang. Mau nyampe kemana? Nggak mungkin erek togel yang kita bahas. Mau agama apapun itu, kalau orangnya kurang ajar kayak abang, ya tetap kurang ajar gitu. Jadi kurang ngajar. Karena gini loh bang, kenapa lagi ceritai atau dibubuhkan agama saudaranya gitu? Adakah itu diajarkan? Enggak. Yang mengatakan Kristen itu agama siapa? A. Yesus. B. Paulus. C. Kristen itu sendiri. Abang kan Islam, ngapain abang ngurus itu? Kan gitu kan? Kan gitu kan? Ini Dinda, Kan? Dinda Dolok dengar. Nah, Aku berupaya membuka cakrawala berpikir. ngapain abang buka cakrawala berpikir tuh? Makanya biar ku kelarkan dulu Sendiri. narasiku. Biar ku kelarkan dulu narasiku. Supaya kamu bukan seperti orang linglung. Kenapa dikatakan linglung? Supaya kau sadar dan tahu apa yang kau lakukan. Nah, sadar aja bang. Makanya gue bilang tadi, di intinya mau agama apapun itu, kalau orangnya kurang ajar ya tetap kurang ajar. Nah, gini. Mau agama apapun itu, kalau orangnya kurang ajar tetap kurang ajar. Berarti kan lebih dari satu agama itu kan. Maka aku tanya, Kristen itu agama rupanya? Menurut aku Loh, kok menurut aku? Menurut Bibelmu lah. Menurut Bibelmu Kristen itu agama bukan? kalau Jika memang Bible kalau mengatakan menurut Kristen abang, itu agama, jika memang Bible mengatakan atau Yesus yang mengatakan, Paulus mengatakan Kristen agama, kasih ayat dalam Bible di mana dikatakan Kristen itu agama. Kalau kami Islam, kami berani mengatakan Islam itu agama. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an tertulis agama Islam, din Islam. Ali Imran ayat 19, banyak datanya gitu loh. Di sana Kan situ tertulis karena aku agama kan Islam. bang nggak nanya ke situ bang. Ngapain abang jawab ke situ? Enggak, ini komparasi Dinda. Oh, komparasi. Ini komparasi Iyalah. supaya kau paham gitu loh. Oh, Kamu aku- coba pertanyaan. aku Kau nggak tahu dari mana? Aku nggak perlu pemahaman bang. Oh, penting ikut-ikutan aja gitulah ya. Ikutnya aja kan karena apa tanggapanmu tentang yang dibilang Filipus tadi, katanya ya tukang rapi, ngapain abang perdalam bawa sana bawa sini, kan kurang aja. Enggak penting. Kok kurang? Naik baik bos, makanya kalau orang naik Dinda baik dulu gini, Dinda ngapain dulu. bawa sana bawa sini Gini, analoginya begini Dinda dulu. ya.
ketika ada orang yang tidak kau kenal mengajak kau ke suatu tempat, di mana tempat yang diajaknya ini adalah tempat yang jauh dari tempat kau tinggal, apakah kau mau mengikuti orang tersebut? Kalau nggak diajak ngapain mau? Ini diajak, dibawa kamu ke satu tempat yang Itu kan mengajak kamu ini orang nggak kau kenal gitu. Kau mau ngikut nggak? Perumpamaan kan, Iya, ini analoginya. belum terjadi kan. Pantas lo ke Kristen Dinda. Kan belum terjadi kan. Cair dong bang sahabat. Karena memang Biar nggak terdiam aja nih kerjamu bang. enggak gini Dinda, memang mayoritas rata-rata oten itu kayak kamu gitu loh. Ya. Sulit gitu loh, sulit dicerahkan. Nggak bisa Bukan menerima sulit nasihat. dicerahkan, Bang. Gini loh, kalau kalian itu memang kelihatan kali lah sensitif. Kelihatan. Kenapa kamu ngomong gitu? Kenapa? Inilah contohnya. Aku masuk tadi menanggapi narasi si Filipus, kok bawa sini, kok bawa situ, kan masih sensitif namanya. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Ada saudaramu Kristen ini. Kita tanya sama dia. Ini, dengar nih, kita tanya sama dia. Oke, sang Kristen, selamat bergabung. Selamat bergabung. Kenapa itu Paru? Ya, Islam Kristen. Ya, namanya kan judulnya kan, nama saya kan siapa? Aku tanya lu kan. Nah, sama aja kalian kan sama. Oke, sekarang saya tanya. Itu kan sama aja. Ya memang sama. Oke. Ya, saya tanya. Iya. Menurut kamu, Kristen itu agama bukan? Dari mana asalnya? Dengar, aku ulangi sekali lagi ya, dengar, simak. Menurut kamu, Kristen itu agama bukan? Saya mau bilang Islam itu. Hmm? Coba. 3 kali bananya. Menurut kamu tidak, Kristen itu agama bukan? Hah? Oke lah, saya balikkan. Kalau Islam itu agama atau tidak? Kalau balik Agama. Ali Imran ayat Ditanya bang, ditanya itu menurut abang Kristen itu agama apa bukan gitu bang? Tadi punya bang Parma agak naik turun suaranya, mungkin nggak jelas. gini, saya balikkan. Islam itu agama atau tidak? agama. Kalau Ali ditanya Imran Di bang, mana? jawab, bang. Di mana tertulis di Al-Quran kalian? Ali Imran ayat 19. Coba buka air ku tengok. Aku juga ada. Inna dina indallahil Islam. Jangan bahasa lebih bang. Bahasa Indonesianya, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Oh, tidak ada tertulis itu. Tapi gini lah, Arif, pantas ada kalian tetap Kristen. Tunggu Parut. Ini kan ke YouTube nanti larinya nanti. Aku ke YouTube aku bikin. Kau agama Kristen nggak dulunya? Gimana? Dulunya kau agama Kristen nggak? Oke, jadi ginilah teman-teman. Enggak, dengar. Inilah guru. Ini mau aku jawab. Inilah salah satu bukti nyata bahwasannya apa yang pada mereka itu warisan dari penjajah. Inilah kau Selalu kita bertanya, ketika kita bertanya, dia nggak mau menjawab. Tapi ketika dia bertanya, minta dijawab. Terbukti memang warisan penjajah. Dimanapun dia berada, dia berupaya untuk menjajah. Tadi kan udah aku jawab. Kamu apa? Kristen itu agama bukan? Enggak, tadi kan udah aku jawab. Jawabannya Jadi apa? tadi kan udah aku jawab tadi kan. Jadi sekarang gini. Ketika tadi aku udah tadi aku bertanya jawab. ke kau, kau tanya balik. Oke, aku balikkan lah. Islam itu agama bukan? Kau tanya balik. Kenapa aku menjawab? Makanya aku bilang, open itu boleh berdusta dalam segala hal.
Dan ini aku buka ya. Parut, aku mau tanya sama kau. Kau Kristen lu enggak? Ya, Kristen itu agama bukan? Cair dong, Bang. Tahu gua kau bilang. Jadi gini Parut, aku mau Oke, tanya sama jangan, kau. jangan, Kau ya. Kristen enggak dulu? Malu kok kan? Dah turunlah. Malu kan? Ketika ditanya Kristen itu agama bukan, malu lah. Makanya Oten itu nggak boleh ditanya. Kalau udah ditanya, lari dia kemana? Kan? Karena apa? Kalau dia berupaya menjelaskan, ketahuan botolnya, ketahuan sesatnya, dan ketahuan warisan penjajahnya. Dia nanya orang boleh dan harus dijawab, tapi kalau dia nggak boleh ditanya, nggak boleh. Oh, jangan ditanya, dia maunya bertanya aja. Itulah OT. Jadi gimana Dolok Saribu? Bagaimana pendapatmu melihat saudara Otenmu itu tadi? Bangga lah, oh ya. Oh, enggak bangga, Bang. Oh. Jujur dia nggak menjadi. Bang, memang beda deh, Bang. Harusnya dia ditanya. dia menjawab, Bang. Dia beda, Bang. dia ngobrol bagus dia. Enggak bangga kenapa? Lebih bagus Dolok malah. Ditanya lah. Enggak bangga kenapa ditanya. Nah, Agak mau saya nanya, kalian kan kalau ditanya nanti muter sana muter sini. Udah, makasih jawabannya. Aku tadi dari Komisi Levandi ya, Kak, nyampe 5 menit langsung dapat followers aku 1.500. Memang luar biasa ya, Omal Fandi Ahmad itu luar biasa. Gak nyampe teman-teman 5 menit 1.500 followersku ini. Aku yang ini Abang Faruk ini followersnya udah berapa ini Dok? 1.600. Coba lah. Padahal 3 hari ku pasarkan kok apa. Luar biasa memang. Omal jadi, Levandi. Bang, masih ada yang mau ditanya. Apalagi mau ditanya, kau modalmu ikut-ikutan dari awal, apalagi mau kutanya. Kalau kita tanya, kamu tidak bisa jawab Dolok. Barangkali Iya, kau nggak tahu apa-apa tentang bibelmu, apalagi mau kutanya. Nah, Kau nggak tahu apa-apa tentang bibelmu, nggak tahu apa-apa kau tentang kepercayaanmu. udah tadi Abang bilang Kristen itu agama berat. Ya aku bertanya, Gini, Kristen itu agama bukan? kalau ku jawab secara apalah dulu, nggak usah data atau pengetahuan lah dulu. Jadi ku jawab secara nyata lah dulu dan fakta kan gitu. Dengar dulu, gak usah langsung kau bicukkan mulutmu itu lah. Jelek. Nah gitu ya. Gitu dia baru mantap. Itu baru Bang Faruk sini Pak. Gitu. Nah, aku masih heran ya kan gitu. 7 agama terbesar di dunia Kristen. Berarti dari situ pun kita udah jelas nampak agama kan gitu. Itulah Makanya aku bilang, yang menyebut Kristen ini agama siapa? A. Paulus, B. Paulus, C. 50-50. Siapa yang bilang? bahkan dunia menyebutkan agama. Oke, yang mengatakan Kristen itu agama siapa? A. Yesus, B. Paulus, B. Dunia. Tiga-tiganya. Oke, kalau tiga-tiganya di mana Yesus mengatakan Kristen itu agama, di mana? Kalau ditanya mendalam gitu, Bang, terus terang ku bilang nggak nyampe pengetahuanku, tapi kan ku jawab. Nah, itulah makna dari pertanyaanku. Karena nggak nyampe pengetahuanmu, makanya kau masih Kristen. Kalau kau pinter, banyak pengetahuanmu, nggak mungkin kau Kristen, Dinda. Kalau Kalau kau pernah baca Bible, setidaknya habis separuh saja, nggak mungkin juga kau Kristen.
Karena kau nggak tahu apa-apa, makanya masih Kristen. Karena syarat menjadi oten harus nggak tahu apa-apa, penting imani saja. Kan kasihan aku nengok kau Dinda dulu. Kenapa kasihan, Pak? Loh, kau dalam kondisi kebingungan kayak gini gak kasihan aku nengok kau. Enggak bingung, Bang. Enggak. Coba jelaskan di mana kebingungan. Karena kau nggak ngerti apa-apa tentang imanmu. Bukan kayak mana ya? Ngerti, Bang. Cuman kalau ditanya mendalam susah menjelaskannya. Oke, aku tanya sederhana aja ya. Oke, selaku iman Kristen, Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Oke, apakah Yesus pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan bagi iman Kristen? Pernah. Di mana tertulis? Kitab. Iya, di kitab mana? Ya di Alkitab lah, Bang. Kalau ditanya Kira-kira apalah kata-katanya coba? Kira-kira apalah kata-kata di situ yang membuat kau yakin kalau Yesus itu berkata dia Kristen, dia Tuhan? Di mana? Apa kata-katanya kira-kira di Bible yang kau tahu lah? terlalu dalam kali Apa ini begini? kan pengajar Dinda umum dulu. aja. Begini Dinda dulu. Nah, Kasih Pak. pengajaran. Dinda dulu tahu nggak kalau Yesus itu marah dipanggil Tuhan? enggak tahu. Makanya kau masih Kristen. Kenapa Nggak tahu dia marah kalau dipanggil Tuhan. Baca ya dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Aku tunjukkan datanya. Coba tunjukkan Matius 7, ini aku tunjukkan ya. Nih. 22 sampai 23 ini tanya ya. Matius 7 ini. Baca ini. Nah kayak gitu suaranya Bang Faruk bagus justru. Bagus, Baca. kuat. Coba baca. yang ayat 22 ini 22 sampai 23. pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gimana di situ? Jelaskan, masih bingung aku, jelaskan. Dia marah dipanggil Tuhan. Coba, Dia marah orang bernubuat demi dengan nama dia, bermujizat dengan nama dia. Di mana? Dia dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Tunjukkan dulu yang kalimat mana marah dia. Loh, diusirnya kau? Apa nggak marah itu? Aku bilang jelaskan dulu secara Kalian buat terperinci. kejahatan. Jelaskan secara terperinci biar paham. Oke. Itu kalimatnya jelas loh. Di dalam kita Pelan-pelan aja, jangan marah-marah nanti cepat. dengar abangnya. Di dalam kitab itu, ya, Yesus itu mengusir orang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermujizat dengan nama dia, mengusir setan dengan nama dia. Orang-orang yang berkata begitu diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Kita sama-sama tahu yang manggil Yesus Tuhan itu Kristen, yang bermujizat dengan nama Yesus Kristen, yang bernubuat dengan nama Yesus Kristen, yang mengusir setan dengan nama Yesus Kristen. Maka yang diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus yang membuat kejahatan adalah Kristen. Iya, maksudnya Kau didorong, diusir, kau diusir. Tidaklah marah dia. Cemana itu? maksudku dari tulisan tadi di kalimat mana dia menyatakan marah? Belum dapat. Enyahlah dari hadapanku.
Coba tunjukkan Kalian si pembuat kejahatan. Susah, Maka Bang. aku bilang, inilah alasan kau masih terus. Makanya aku kan kayak mana ya? Marga. ya. Ah, Kau baca ya. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, di mana ini? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. dari mana kalau tahu itu menyatakan marah? Oh, ini lagi senang dia ya. Dia ngusir. Ngusir dengan kalimat enyahlah. Apakah itu bisa dikatakan dengan posisi marah? Oh, enggak marah. Orang mengusir. Ya kan? Enggak marah, dia lagi tertawa. Lagi bahagia, lagi bahagia. Lagi tertawa dia. Ini aku bilang, Besok mana? dulu besok kalau kau lagi senang hatimu, ya usir istrimu ya, usir. Enyah kau dari hadapanku bilang sama istrimu. Oh, iya. Yang senang hatimu, usir juga besok anakmu ya, usir. Ya, Jangan. enggak marah. Bukan nyampe ke situ, Bang Farouk. Jauh di situ. Kan aku bilang tadi, jelaskan dulu jawabanku. Masuk foto. Di kalimat mana dia itu menyatakan marah? Aduh, lagi dan lagi. Ketika dia berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu Putus-putus suaramu. mengusir, Suaranya. ketika kamu Ya. mengusir seseorang, pada waktu itu menurut Udah mau ketika Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, mengusir jelas orang yang memanggil dia ini Tuhan itu, Bang. dan mengatakan Suaramu dia yang hilang. memanggil dia Tuhan adalah si pembuat kejahatan. Menurutmu pada waktu itu Yesus itu sedang marah atau tidak? Kalau menurut itu beda marah, beda cerita, Bang. Aduh, celaka. Pantasan dia masih Kristen. Nggak gara-gara itu kita Kristen, Bang. Itu kalimatnya kan tegas. Di dalam ayat itu, Bang Dolok, Yesus berkata, enyahlah kalian dari hadapanku, sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Apakah itu Yesus lagi bagi-bagi sembako? Lagi senang dia, baru dapat THR. Nah, dengan Itu enyahlah, itu usir, Bang. nah, nyalah kamu. Nah, ini loh. Apakah dia pas menyebut nama Yesus makanya dibilang nyalah? Kan enggak itu di situ. disimak makanya disimak dia. Betul-betul lawak-lawak kau memang. Orang dia bilang, ya begini aja Bang, kalau mertua Abang Dolok datang ke rumah, ya, Abang Dolok kan udah punya mertua kan, udah punya istri kan, mertua atau neneknya datang ke rumah besok, Iya. bilang, pas lagi senang nih, lagi senang-senang, langsung bilang ke sini, enyahlah kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bilang aja begitu Bang, tenang, itu enggak marah kok. Iya memang nggak marah, orang nggak apa kok, lagi senang berarti bercanda. Ya makanya ya kalau memang kalimat itu nggak marah, bilang aja ke neneknya, mak mertuanya, mama, nyala kau mama dari hadapanku, pembuat kejahatan, aku tak mengenalmu mama, pergi kau, nyala kau, begitu ya, bilang aja begitu Bang. Apakah Aku bisa yakin pasti kau dikasih duit sama mamamu, mama mertuamu. apakah bisa dikatakan itu marah? Ya enggak, coba aja lah Bang, coba aja. Bilang enyahlah mama mertua, ya,
enyahlah kalian daripadaku, mama mertua, bapak mertua, istriku, Filipus. kalian enyahlah Pahami dari hadapanku. konteksnya Filipus, pahami konteksnya. Lihat kan sekali lagi Matius yang tadi kau tunjukkan Sanipar. Itu tadi ku bilang. Tunjukkan sekali lagi apa yang dimaksud dengan kalimat itu dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Pahami Filipus. Tunggu dulu bang. Makanya jangan kita hanya ngomong. Tunggu bang Pasju. Begitu enyahlah kau Filipus. Oh bang Pasju. Kalau begitu. Jadi konteksnya di situ. Pahami kenapa disuruh Yesus menyuruh. Kenapa Yesus itu? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Artinya begini, apakah sekarang kita tidak menyeru kepada Tuhan, 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 tapi Tuhan tahu niatnya. Bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Dan kenapa Tuhan mengatakan dia enyahlah? Karena dia selalu menjadi Tuhan, tapi tidak melakukan kebaikan terhadap sesama. Pahami di situ itu. Begitu Filipus. Jadi itulah Filipus. Makanya Sanipar, cobalah kau ulang dulu pertanyaan Sanipar. Ada nggak sholat di dalam Al-Quran? Ada nggak sholat di dalam Al-Quran? Oh, udahlah Sanipar, kau bongkar kebusukanmu sendiri. Kau ngarang kau. Kok kau yang ngarang? Kok kami yang ngarang? Alkitab kami kau yang ngarang. Apa yang kau sampaikan tadi tertulis nggak di situ? Loh, kok gak tertulis ini? Kok aku baca? Iya. Nggak ada, kau baca ulang. Kok gak ada aku baca? Makanya Sanipar, itu konteksnya adalah, makanya sekarang begini, konteksnya adalah itu. Kenapa Yesus? Coba kau pahami. Coba Baca kau pahami dulu, konteksnya. Pasju, baca dulu, kau baca dulu ini. Kau baca lah Filipus, kau yang bacot. Baca aja dulu. Baca itu udah baca itu, makanya dia berbuat, makanya pahami di situ orang-orang itu hanya berbuat demi namanya, tetapi yang dia lakukan itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Paham nggak di situ kau Filipus? Tidak dikehendaki oleh Yesus. Makanya kenapa Yesus enyahlah kau katanya? Karena yang dia perlukan, bahwa Yesus perlukan di situ adalah tentang bagaimana melakukan kebaikan. Contoh, aku melakukan kebaikan kepada si Filipus, kepada si Anipar, kepada Dosa Ribu. Itu yang dimaksud. Makanya kau Filipus nggak bisa memahami mana kalimat yang untuk mana Tuhan ketahui dan mana yang dia ketahui. Begitu tapi bacotnya nggak berhenti. Cair manis, lemak kali kau Sanipar, kirim itu lah stiker. Oke, gini Pasju. Gimana Lego? Oke, dengar Pasju. Menurut pemahamanmu Pasju, orang-orang yang diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan, orang yang memanggil dia Tuhan atau orang yang tidak memanggil dia Tuhan? Begini, itu bukan karena dia memanggil Tuhan, tetapi karena dia memanggil. Pahamilah, gini maksudnya Pak. Ketika aku panggil kau, Sanipar, siapa-siapa aja margaku yang masuk Sanipar, enyahlah kau bilang, karena kau nggak tahu urusan margaku itu urusanku. Begitu masuknya Sanipar, begitu. Karena Tuhan tahu kenapa, makanya Tuhan bilang itu di situ. Yang dia maksud bukan karena kau menyeru atas namaku, maka kau harus tulisan tidak ada penjelasan bahwasannya itu bagi mereka itu kebusukan hatimu memanggilku tidak karena kalimatnya yang ada tertulis pada manusianya. aku akan berterus terang. Artinya yang dimaksud Tuhan di situ adalah aku tidak pernah mengenal kamu. Lebih baik kau melakukan kebaikan terhadap sesamamu daripada kau memanggil namaku. Makanya kenapa Yesus bilang, aku akan berada di antara orang yang tidak memiliki. Pahami itu. Dipahami bukan ngarang, jawab muka ada Filipus. Jangan kau tambahi dan kau kurangi firman Tuhan, karena tempatmu adalah tempat yang terendah dalam neraka. Tambahi firman Tuhan, tidak ada tertulis begitu. Tidak ada di situ Yesus marah karena begini karena begitu. Orang manggil dia Tuhan, melaporkan bahwa mereka bermujizat. Yesus langsung bilang, nyaman kau. Udahlah, gak paham kau di situ Filipus. Belum tua lah. Kau juga baca Bible-mu ya. Bang Filipus, Bang Bejo, udahlah, Sanipar. Sholat pun tidak ada di dalam Al-Quran ini. Aduh, aku bilang kau salah kan juga. Udahlah Bang Filipus, Bang Bejo, udahlah. Teman-teman di bawah pun udahlah. Masa kalian nggak tahu
bahwasanya iman Kristen itu berdiri setelah mereka membantah Bibelnya. Bukan membantah, Filipus. Terkadang kau terkungkung dalam bahasamu sendiri. Nah, maka Membedakan Bahas lah. saja dia nggak bisa. Membedakan Filipus dan Faruk aja dia nggak bisa. Dia ada Kristen yang percaya begitu, Filipus. Jadi begini Pak Rupiah, Sianipar. Jadi konteksnya harus kau pahami. Sama misalnya, kau panggil namamu Sianipar, Marga Sianipar masuk kemana aja. Terus kau bilang sama aku, udahlah gak perlu kau tahu itu, pergi kau. Kan kayak gitu bahasanya. Nggak kayak gitulah Karena apa? Karena aku memanggil namamu Sianipar. Aku yang bacakan Karena boleh. itu yang tahu hanya dirimu sendiri. Aku yang bacain Kayak kau boleh, lihat dari bacain. aku, si Pasju ini adalah kalau kau panggil seperti itu, aku Coba diam dulu mau dibacakan. Pada hari terakhir dari nomor 22 ya, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Sekarang saya tanya, Oke, pertanyaannya begini dulu. Dari ayat itu begini. Enggak, dari ayat itu, adakah Tuhan menolak di situ dia disebut Tuhan? adalah diusirnya. Di mana bahwa dia tidak menerima bahwa itu Tuhan? Aduh, baru. Pada Lemah hari kali itu akan berterus terang kepada mereka. Loh, berterus perang itu untuk tidak mengenal. Kenapa Yesus mengatakan dia tidak mengenal kamu? Kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Kau lo tanya, kan kau yang baca. Karena kau panggil dia Tuhan. Iya, kenapa dia tidak mengenal? Artinya di situ tidak mengenal karena dia tidak yang memanggil namanya terlalu tidak melakukan kebaikan. Dia hanya menyiapkan sifatnya yang Di mana keterangan itu Pak Ju? Jangan kau tambahin dulu kalau nggak ada keterangannya. Jangan kau tambahin, nggak ada keterangan Oke, begitu. tambahin. Kalimatnya jelas. Kutanggapi Pas Ju ya, dengar nih, kutanggapi Pas Ju. Jelaslah Yesus tidak mengenal ketika dia dipanggil Tuhan, sama dengan aku, nama aku Faruk gitu loh. Tiba-tiba dipanggil orang, Parulian. Marahlah aku, kusirlah dia, orang namaku Faruk bukan Parulian. Nah, jelas Yesus marah dipanggil Tuhan karena apa? Ketika dia belum dilahirkan, waktu mamanya belum hamil juga, waktu malaikat datang mengkabarkan kepada mamanya perihal tentang kehamilan mamanya, malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah kau beri dia nama Yesus. Nah, udah lahir besar dipanggil orang pula Tuhan. Malaikat aja gambarkan kepada mamanya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki besar dipanggil Tuhan, marah dia. Seakan-akan dia anggap itu adalah sebuah olokan, ejek-ejekan sama dia gitu loh. Aku aja dilahirkan mamaku aja cerita ketika mamaku mengandung itu disampaikan malaikat kepada aku manusia, kau panggil pula Tuhan. Seakan-akan dia diolok-olok, ada orang marah, diusir, dikatakan sebuah kejahatan. Kalau Pak Ju ini baca maaf bang, namaku bukan itu. Pak Ju akan Parulian. tahu Kan begitu ketika kan? Yesus dipanggil dibilang baik aja dia marah. Kan begitu kan Parulian? Aku baik. Nah, gitu lekku. Nggak begitu. Jadi Nggak begitu, kalau Pak Ju. misalnya di situ Yesus tidak ada menyatakan bahwa dia menolak bahwa sebutan Tuhan itu tidak ada. Ngarang bebas. Begitu lekku, Selipar. Nah gitu Pak Ngarang Ju. bebas. Karena ketika Yesus dipanggil baik aja dia marah. Dan aku nanya Karena kan, aku bukan yang baik kata dia. coba dulu lekku Selipar. Apa-apa. Sholat itu ada nggak di Al-Quran? Panggil Tuhan. Karena gini Pak Ju, dia mengajarkan